Ya, Presiden Joko Widodo baru-baru ini menaikkan aturan yang melarang penjualan rokok secara ketengan, serta mengizinkan masyarakat untuk aborsi. Nah, aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Lalu bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita bahas dalam Jokowi izinkan aborsi hingga larangan jual rokok ketengan. Kita lihat slide yang pertama. Nah, kalau kita lihat begitu ya di slide yang pertama ini, kasus aborsi atau memang pengguguran kandungan semakin banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Aborsi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan secara sadar. Biasanya seorang yang memutuskan untuk praktik aborsi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan dari lingkungan, serta pasangan itu sendiri, begitu ya. Jadi kalau secara umum kegiatan aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dengan ancaman pidana yang tertulis tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 194 Undang-Undang Kesehatan diatur dengan jelas bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 ini dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini banyak juga ya, nggak dikit. Tapi baru-baru ini pemerintah mengizinkan praktik aborsi dengan adanya syarat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, di mana pemerintah mengizinkan praktik aborsi bersyarat. Nah, berdasarkan klausul pada pasal 117 PP menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau memang terhadap korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama adalah kehamilan yang mengancam nyawa kesehatan si ibu. Lalu kedua, kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan. Sementara itu untuk pelayanan aborsi hanya diperbolehkan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi sumber daya kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri. Nah, selain dari diizinkannya aborsi bersyarat ini, produk hukum yang sama juga tercantum aturan mengenai larangan untuk menjual rokok ketengan. Kita boleh bahas di slide berikutnya kalau kita lihat mengenai rokok ketengan begitu ya, ini dari Pak Presiden Jokowi juga. Jadi aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP nomor 28 tahun 2024 pasal 434 ayat 1 huruf C. Kita baca sama-sama. Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Ya, penjual rokok juga dilarang menjual produknya kepada seseorang yang belum berusia 21 tahun. Selain juga dilarang untuk menjual rokok melalui internet, terkecuali platform pada internet memiliki verifikasi umur. Penjualan produk tembakau dan juga rokok elektronik juga dilarang dilakukan dalam radius 200 meter dari kawasan sekolah dan tempat bermain anak. Kalau kata Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin ini mengatakan ya, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia. Namun kalau misalnya kita lihat begitu ya, menurut survei Kementerian Kesehatan pada 2023, ada 22,46% penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang merokok setiap hari. Jadi secara rata-rata para perokok Indonesia mengkonsumsi 12,11 rokok, 12 hingga 11 batang rokok per hari. Jadi jika dipecah berdasarkan kelas ekonomi gitu ya, warga miskin memiliki tingkat konsumsi rokok harian paling sedikit. Ya, pada 2023 rata-rata perokok dari kelas ekonomi bawah ini mengkonsumsi 11,72 batang per hari. Tingkat konsumsinya lantas bertambah seiring dengan naiknya kelas ekonomi. Jadi nggak hanya aturan mengenai rokok ketengan, ternyata pemerintah juga menertibkan aturan terkait susu formula. Kita boleh bahas di slide berikutnya. Ya, dalam peraturan yang sama, Presiden Joko Widodo juga meresmikan atau melarang produsen dan distributor susu formula untuk beriklan hingga memberikan diskon untuk semua produk susu bayi maupun produk lain pengganti air susu ibu atau ASI kepada masyarakat. Sebab hal ini dinilai dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif kepada bayi. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, ini Juan Permata Ado, berpendapat nih, kebijakan ini secara umum tidak akan mempengaruhi penjualan susu formula khusus bayi. Dirinya juga menjelaskan lagi,
Sedari awal tanpa pemberian iklan dan diskon, harga produsen hingga distributor susu ini sudah menakar jumlah konsumsi produk. Jadi dengan begitu setiap produk yang dipasarkan ini dapat terjual habis sebelum masa kadaluarsa. Juan juga menegaskan kalaupun memang ada sisa produk di pasar yang tidak habis terjual mendekati masa kadaluarsa, maka produsen atau distributor akan secara otomatis akan menarik semua produk yang ada. Sehingga tidak ada pemberian diskon ataupun promo untuk menghabiskan stok tersebut. Namun larangan mengiklankan produk susu formula bayi ini dikecualikan jika iklan dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan. Pengecualian dilakukan setelah memenuhi syarat seperti mendapat persetujuan menteri dan juga memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu. Selain itu, adanya aturan ini juga membuat produsen atau distributor susu formula bayi ini dilarang memberikan contoh produk susu berformula bayi secara cuma-cuma, lalu ada penawaran kerjasama ataupun bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan. Jadi penawaran atau penjualan susu formula bayi juga dilarang dilakukan langsung ke rumah. Selain dari aturan susu formula ini, pemerintah juga mengizinkan tenaga kerja asing masuk Indonesia. Kita bahas di slide berikutnya. Ya, kita lihat dalam PP yang sama, pemerintah mengatur mengenai pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan atau nakes warga negara asing. Nakes asing lulusan dalam negeri hanya dapat melakukan praktik atas permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dengan batasan waktu tertentu. Kita baca sama-sama, ini ada pasal 659 ayat 2 PP 28 tahun 2024. Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu. Nakes asing tersebut merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi setara dengan level 8 kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Sementara itu untuk nakes asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi. Nakes asing lulusan luar negeri harus memiliki pengalaman praktik keprofesian paling singkat 3 tahun sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesian ya. Jadi nakes asing lulusan luar negeri ini dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia apabila terdapat permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi nggak hanya itu juga, nakes asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali hanya untuk 2 tahun berikutnya. Ya, itu tadi pemirsa peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Tentu kita berharap begitu ya, dengan adanya aturan baru ini juga dapat menguatkan kembali sistem kesehatan di tanah air kita. Terima kasih.